ya. Itu ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Semoga sehat semua ya teman-teman. Alhamdulillah aku juga sehat. Kita mau sekarang belajar mengenai manajemen resiko ya teman-teman K3. Nah ini kalau kemarin itu kita belajar ergonomi, berarti sebenarnya itu adalah salah satu dari resiko ya teman-teman, resiko di mana harus kita manage gitu ya, harus kita atur gitu supaya tidak ada yang namanya resiko ya teman-teman. Nah ini pengertian manajemen resiko itu apa gitu ya. Kalau resiko itu berarti adalah sesuatu yang berpeluang untuk terjadinya kematian, kerusakan atau sakit yang dihasilkan karena bahaya. Teman-teman udah tahu ya bahaya atau hazard ya, potensial hazard itu sumbernya dari mana aja gitu ya. Terus risiko adalah kondisi di mana terdapat kemungkinan timbulnya kecelakaan dan atau penyakit akibat kerja ya oleh karena adanya suatu bahaya. Sama berarti kan karena adanya kondisi lingkungan ya teman-teman, di mana kondisi lingkungan kita itu semuanya itu dimanapun ya pasti ada yang namanya bahaya. Sementara resiko K3 adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian bahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Jadi karena lingkungan iya, juga karena area kerjanya gitu ya, atau yang dikerjakan dari pekerjaannya, maka itu yang bisa menimbulkan resiko dari K3. Nah, manajemen resiko itu juga merupakan metode pengendalian resiko yang mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih prioritas, dan mengendalikan resiko dengan melakukan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, teman-teman ada yang disebut dengan remedial action, yang ada juga yang namanya prevention, ya, preventive action namanya ya. Jadi benar-benar kita cegah bagaimana caranya. Nah, manajemen resiko K3 merupakan upaya pengelolaan dari resiko sendiri ya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam satu sistem ya. Jadi misalkan dari satu perusahaan atau dari satu institusi gitu ya teman-teman, di mana di situ bisa kemungkinan terjadinya kecelakaan itu bisa secara menyeluruh. Contoh apa sih? Misalkan seperti kebakaran, ya itu pasti kalau satu kena, semuanya kena, maksudnya seperti itu ya teman-teman, yang disebut dengan komprehensif gitu ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi secara sistem itu semuanya bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti yang udah aku sampaikan, misalkan ada cedera nih ke dutu ergonomi misalkan gitu ya. Nah itu berarti kecelakaan kerja kan misalkan yang mengakibatkan misalkan ada kecacatan atau apa. Nah itu berarti impact-nya kan ke semua, apalagi kecelakaan kerja misalkan seperti pernah aku sampaikan, misalkan kayak tangannya putus gitu ya, jarinya putus gitu kan. Nah berarti kan proses operation itu kan pasti akan berhenti ya teman-teman, karena harus melakukan yang namanya investigasi ya. Nah during investigation itulah istilahnya itu yang disebut dengan komprehensif, di mana proses operasi siapapun istilahnya tidak boleh melakukan pekerjaan, sehingganya itu yang menimbulkan adanya kerugian ya secara keseluruhan. Nah, manajemen risiko juga merupakan satu proses yang mengelola risiko yang ada dalam setiap kegiatan. Jadi bagaimana kita memanage risiko itu supaya bisa dihilangkan sampai dihilangkan levelnya gitu ya teman-teman, atau bisa di-reduce misalkan kalau memang tidak bisa, misalkan contoh paparan kebisingan. Nah kan teman-teman nggak mungkin dong sampai yang namanya mesin itu nggak ada suaranya, kan nggak mungkin ya kan, nggak bisa dieliminasi suara mesin, tetapi karena dia ada motor penggerak gitu ya, berarti kan harus di reduce gitu paling enggak noise-nya gitu ya, suaranya. Nah seperti itulah ya cara yang disebut dengan manajemen. Lalu adapun tujuan dari manajemen resiko ini adalah untuk mengelola resiko seminimal mungkin ya. Bagaimana caranya supaya benar-benar kejadiannya itu benar-benar minimal banget gitu ya resikonya.
Lalu untuk menghindari kerugian yang besar seperti aku sampaikan tadi ya, begitu operationnya berhenti, berarti kan ada kerugian ya di situ ya teman-teman. Jadi tidak ada output, tidak ada produk yang dihasilkan ya, itu mengalami biasanya sehingganya menimbulkan kerugian. Lalu untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang di perusahaan dalam arti bahwa kalau kita bisa reduce yang namanya resiko ya atau kerugian, maksudnya kesempatan dan peluang ini adalah bahwa customer itu percaya gitu ya bahwa di tempat kerja kita itu semuanya sudah dikendalikan, sudah bisa dikendalikan atau bisa prevent gitu ya, bisa dihindari semuanya ya aktivitasnya sehingga kepercayaan dari customer itu benar-benar mereka nyaman untuk bekerja sama dengan perusahaan kita nantinya gitu ya maksudnya teman-teman. Jadi order ada terus gitu ya, terus hubungan dengan customer atau dengan vendor misalkan itu berjalan terus, nah itu kan bisa menguntungkan ya teman-teman, maksudnya seperti itu ya. Lalu memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, ya, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, terus perlindungan lingkungan hidup, punten. Persepsi publik, terus kualitas produk, ya, tata kelola perusahaan atau corporate governance, efisiensi operation juga yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi produktivitas maksudnya ya, efisiensi operasi itu produktivitas ya. Jadi kita berjalan dengan lancar. Ya, seperti yang aku sampaikan sebelumnya ya. Jadi ini basic knowledge-nya teman-teman. Benar ya. Seperti peraturan perundangan nih teman-teman harus paham gitu ya. Terus lingkungan hidup dan segala macam itu teman-teman juga harus kok apa sih gitu ya bahwa kita melindungi pekerja ya dan juga bisnis ya kalau kita bekerja di corporate gitu ya teman-teman, misalnya di perusahaan ya, dari kerugian atau kecelakaan kerjanya ya, karena begitu ada kecelakaan kerja pasti akan mengalami kerugian kan gitu ya, baik dari apalagi baik dari misalkan ada proses yang dirawat ya, misalkan ada kecelakaan kerja ya, berarti kan ada expense di situ ya, medical expense di situ. Lalu menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi resiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Jadi kita memastikan saja gitu ya bahwa setiap pekerjaan kita itu pasti mengandung resiko. Tapi bagaimana kita misalnya bisa mengurangi resiko tersebut, meminimalkan gitu ya. Lalu meminimalkan biaya kerugian untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Ya sebisa mungkin misalkan kalau sudah di manage pasti bisa ditangani yang namanya seperti kecelakaan kerja contohnya ya, yang bisa menimbulkan cacat misalkan ya, cacat tetap atau cacat sementara, karena kalau cacat sementara pun kan berarti produktivitas kita akan turun gitu ya teman-teman ya. Contoh seperti aku sampaikan kayak teman-teman mungkin ada beberapa atau mungkin hampir semua yang pernah jatuh dari motor misalkan gitu ya, amit-amit gitu ya, misalkan ada yang pernah tangannya patah, misalkan kakinya patah, atau ada yang kesleo misalkan seperti itu mungkin sekarang sebulan 2 bulan nggak terasa teman-teman bisa jalan normal lagi, tapi 20-30 tahun ke depan itu yang harus dipikirkan gitu ya, apakah masih bisa berjalan dengan normal atau kan timbul rasa nyeri lagi gitu ya, hal-hal tersebut yang makanya harus kita hindari ya teman-teman. Kenapa? Karena biayanya itu akan banyak, makanya sebisa mungkin kita tanggulangi gitu ya, sebisa mungkin jangan sampai adanya kecelakaan kerja yang sampai fatal atau menimbulkan kecacatan gitu ya, karena maintenance-nya atau perawatannya sendiri itu yang mahal ya teman-teman. Lalu memberikan rasa aman untuk para pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya. Ya seperti tadi, jadi berusaha kita nih ya dari teman-teman K3 itu jangan sampai adanya kecelakaan kerja, karena dampaknya itu tadi ya, minimal medical expense teman-teman. Yang worst case yaitu tadi mungkin hanya kepotong kukunya misalkan atau terkelupas kukunya, tapi namanya investigasi bisa berhari-hari, which is kerugiannya itu lebih banyak lagi. Sementara mereka para pemegang saham itu kan misalnya mereka berinvestasi ya untuk mendapatkan keuntungan, sehingganya
kalau misalkan terjadi yang seperti itu, mau nggak mau pasti mereka akan mengalami kerugian, ya. Lalu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai resiko operasi, ya, operation maksudnya ya, bagi setiap unsur dalam organisasi, ya, maksudnya bahwa teman-teman semua itu harus paham proses sehingganya teman-teman tahu nih, oh ada resiko di situ. Sekarang bagaimana caranya teman-teman itu paham dan dengan kesadaran itu bisa mengurangi yang namanya resiko pada saat proses, gitu ya. Lalu memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. Nih teman-teman bisa lihat di ISO 31000 ya. Kalau mau googling boleh silahkan. Ya, ini persyaratan dan perundangan yang berlaku mengenai K3 sendiri. Ya, jadi semua pengaturan-pengaturannya ada di ISO atau misalkan teman-teman bisa lihat di Permenkes atau Permenaker gitu ya, Permen PU ya, yang dimana melindungi masalah K3 ini gitu ya. Misalkan Undang-Undang Nomor 1 ya kan tahun 70 itu udah peraturan perundangan ya mengenai K3 ya, di mana isinya itu untuk mengurangi atau memprevent gitu ya. Lalu ada dua jenis resiko teman-teman, ada yang disebut dengan resiko murni atau pure risk ya, di mana ini resikonya kemungkinan kerugiannya ada tapi kemungkinan keuntungannya tidak ada. Ini contohnya apa ya, tadi misalkan ada ledakan atau kebakaran gitu ya, atau banjir yang benar-benar keseluruhan kena banjir gitu ya teman-teman. Itu pastikan terkena dampaknya semua, baik itu pekerja, baik itu dari sisi bangunannya ya secara materi gitu ya teman-teman, baik dari nanti kualitasnya sendiri pasti akan berkurang ya, dimana nanti ujung-ujungnya kalau customer lihat lingkungan kita banjir misalnya atau mudah terkena kebakaran atau tidak ada yang peduli mengenai lingkungan sekitar, pasti akan ditinggalkan sama customer ya teman-teman. Kalaupun ada namanya asuransi, teman-teman, ini pasti belum tentu akan di-cover isinya 100%. Ya kan, nggak mungkin, walaupun kita bayar premi misalkan terus-menerus, misalkan either bulanan atau tahunan gitu ya, teman-teman. Sehingganya belum tentu semua itu di-cover 100%. Lalu ada risiko spekulatif, di mana risiko yang diharapkan terjadi kerugian dan juga keuntungan. Ya, contohnya terjadi kebakaran nih yang merugikan penghuni, tapi di satu sisi keuntungan untuk penjual APAR. Contoh seperti perusahaan saya dulu ya di pabrik baterai ya, teman-teman di Energizer. Jadi kita kadang berdiri atau berbahagia atau senang di atas penderitaan orang. Ini contohnya resiko spekulatif ya, contoh perusahaan aku dulu ya waktu tempat aku kerja. Di mana pada saat misalkan, karena kan kita baterai itu kan diekspor ya teman-teman ke luar negeri gitu ya. Pada saat di luar negeri sana ada bencana gitu ya, ada bencana, misalkan contoh banjir yang besar misalkan atau tornado atau apapun gitu ya, di mana listriknya mati nih mereka teman-teman. Nah, berarti kan mereka menggunakan apa? Senter kan teman-teman, karena kan dalam beberapa hari atau beberapa minggu misalnya mereka nggak bisa ngatasin gitu ya, misalnya listriknya padam terus gitu teman-teman. Mau nggak mau mereka kan butuh senter tuh yang isinya adalah baterai ya kan. Nah baterai kita lah yang di order gitu kan sama mereka tuh. Jadi order kita pada saat mereka terkena bencana itu tinggi banget gitu loh teman-teman. Jadi satu sisi menyenangkan buat para pekerja yang memproduksi baterai gitu kan, sementara orang yang menderita di sana gitu karena listriknya mati ya, seperti itulah teman-teman ya. Ada contoh real kan istilahnya. Jadi orang menderita, kita yang seneng gitu kan, dapat bonus karena kan ordernya banyak gitu ya teman-teman. Nah ini contoh ya, contoh dari resiko murni ya. Jadi ada 3 tipe, misalkan ada resiko aset fisik, ada karyawannya, dari legal atau secara hukumnya. Ya maksudnya aset fisik apa sih gitu ya. Jadi resiko yang terjadi karena kejadian tertentu yang berakibat buruk atau kerugian pada aset fisik. Ya contohnya seperti kebakaran, berarti kan kena kebangunannya ya teman-teman. Ya berarti ini berkaitan dengan aset ya, jadi kayak bangunan gitu, terus tanah gitu, itu juga disebut dengan gedung misalkan, itu disebut dengan aset ya. Lalu even karyawan sebenarnya itu adalah aset
ya kalau kehilangan karyawan karena misalkan nggak betah ya atau karena memang kondisinya tidak memungkinkan sampai terjadi kecelakaan kerja, itu juga sebenarnya karyawan itu adalah aset gitu ya teman-teman. Resiko karyawan maksudnya apa sih gitu ya? Resiko karena karyawan organisasi mengalami peristiwa yang merugikan seperti kecelakaan misalkan seperti itu ya. Ya, kecelakaan ini contohnya ya, kecelakaan kerja ya mengakibatkan pekerjanya itu cedera ya atau kegiatan operasional ya, pasti akan terganggu kalau misalkan ada kecelakaan kerja. Lalu ada resiko legal, ya, di mana maksudnya adalah resiko kontrak tidak sesuai dengan harapkan, ya, dokumentasi tidak benar, misalnya SOP atau WI-nya nggak benar gitu ya, teman-teman. Itu kan secara legal itu juga berpengaruh gitu ya. Atau misalkan ada agreement, misalkan teman-teman, misalkan sewa gedung ya atau sewa tanah, misalkan untuk dijadikan pabrik, misalkan atau tempat usaha, ya, kalau nggak sesuai maka ada resikonya, ya. Ya, contoh misalkan terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan ya, misalkan dia di awal mungkin tempatnya nggak banjir Pak, tempatnya nggak masalah, ternyata ada kejadian yang seperti itu yang istilahnya mungkin force major ya gitu ya, kita sebut dengan force major. Nah, ini contoh resiko untuk spekulatif ya, contoh resiko pasar, misalkan kredit, likuiditas, operasional. Jadi yang disebut dengan resiko dalam manajemen resiko ini tidak hanya berkaitan dengan K3 saja atau istilahnya berlaku ya untuk K3 saja, tapi untuk semua bidang ya teman-teman ya. Kalau kayak pasar, kredit, likuiditas ini kan berkaitan dengan keuangan ya teman-teman. Nah, itu juga akan beresiko. Kenapa? Karena kita terintegrasi dalam satu sistem ya, which is nantinya teman-teman juga akan bekerja sama dengan orang-orang keuangan, dengan orang-orang operation gitu ya, nantinya dengan orang-orang maintenance gitu, sehingganya teman-teman bisa mengetahui ternyata ini loh sumber resikonya, ini loh kenapa bisa seperti ini, karena ini gitu ya. Bisa jadi bukan hanya faktor K3-nya saja, tetapi dari faktor-faktor lain juga mempengaruhi istilahnya keberadaan dari perusahaan itu sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi harus berpikirnya harus lebih lebar lagi gitu ya wawasannya. Nah, adapun definisinya apa sih kalau disebut dengan resiko pasar? Jadi resiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar. Karena kan kadang misalkan teman-teman besok misalkan contoh kerja di pertambangan, misalkan emas katakan gitu kan. Nah, di emas itu kan harganya itu kan dia termasuk komoditi gitu ya. Komoditi itu berarti istilahnya dijual bebas tapi ditentukan oleh pasar sehingganya harganya itu bisa fluktuatif ya atau naik turun gitu ya teman-teman. Jadi nggak stabil. Ya tergantung. Jadi kadang kalau dolarnya naik jadi ikut naik gitu kan, dolar turun dia juga ikut turun gitu kan. Nah, jadi nggak fluktuatif lah ya, naik turun teman-teman. Ini contoh seperti ini ya, seperti harga saham gitu ya, di perusahaan itu kan pasti akan naik turun, makanya kadang-kadang ada yang untung, ada yang rugi gitu ya. Lalu ada resiko kredit, yaitu di mana counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Misalkan ada third party atau ada either kontraktor atau misalkan vendor yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kewajibannya, misalkan seperti itu, atau ada dari bank misalkan seperti itu ya, di mana debitur itu tidak bisa membayar cicilan, contoh perusahaan itu nggak bisa membayar cicilan misalkan seperti itu. Nah, itu kan juga beresiko ya teman-teman, either bisa jadi nanti perusahaannya bisa misalnya seperti tergadaikan gitu ya, yang itu juga jadi pengaruh ya teman-teman, makanya harus harus benar gitu ya pada saat membuat MOU atau agreement-nya di depan. Lalu ada resiko likuiditas ya, di mana resiko tidak bisa memenuhi kebutuhan kas, resiko tidak bisa menjual dengan cepat karena ketidaklikuidan atau gangguan pasar. Nah, ini maksudnya misalkan ada aset nih, misalkan teman-teman punya tanah gitu kan. Nah, tanah itu kan nggak semudah kita menjual emas misalkan.
ya kan? Kalau emas itu liquid dalam arti mudah dijual, maksudnya bisa jadi uang gitu ya, bisa jadi cash gitu. Sementara untuk tanah sendiri kan kadang tidak mudah gitu untuk mencari pembelinya. Gitu ya yang dimaksud dengan likuiditas ya, teman-teman. Jadi sehingganya apa namanya? Yang disebut dengan likuiditas itu adalah sesuatu yang mudah dijual istilahnya. Tapi kalau tanah itu kan kadang sulit banget gitu ya, tidak liquid. Lalu resiko operasional, nah ini untuk dari sisi proses ya teman-teman, di mana kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian. Ya misalkan kegagalan sistem, human error, misalkan ada kecelakaan kerja gitu ya. Lalu ada pengendalian dan prosedur yang kurang, SOP WI-nya nggak ada, misalkan seperti itu. Nah ini teman-teman tugasnya untuk mengecek supaya resiko operasional ini itu bisa diminimalkan gitu ya, dikurangi gitu ya teman-teman. Nah ini kategori dari dua kategori resiko. Yang pertama dari resiko statis ya, muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Ini contohnya kayak resiko terkena petir gitu kan, udah langsungnya jeder kelar habis gitu kan. Terus karakteristik resiko ini praktis tidak berubah ya dari waktu ke waktu. Nggak bisa kita ngurangin yang namanya kecepatan petir atau apa ya, intensitas petirnya sendiri gitu ya. Atau dari suaranya kita kan nggak bisa karena itu udah dari sananya istilahnya gitu ya. Lalu ada resiko dinamis di mana muncul dari perubahan kondisi tertentu. Nah ini kita kondisional ya, masih bisa kita modif atau masih bisa kita prevent ya, misalkan seperti perubahan teknologi ya, memunculkan jenis-jenis risiko baru ya, atau perubahan kondisi masyarakat. Nah itu masih bisa dirubah lah istilahnya, jadi dinamis gitu ya, masih berubah-berubah. Tapi kalau yang statis udah istilahnya dari sananya gitu ya. Lalu proses manajemen resiko. Nah ini tahapan-tahapannya ya teman-teman, jadi ada 5. Pertama adalah kita identifikasi resikonya. Mungkin besok mau skripsi mengenai manajemen resiko, boleh ya teman-teman. Lalu evaluasi dan pengukuran resiko, ya di mana ini harus di-measure gitu ya. Lalu ada pengelolaan dan pengendalian resikonya, ya seperti apa sih caranya gitu kan. Lalu kita, kalau di bahasanya aku tuh manufaktur itu di analyze gitu ya. Lalu di penerapan, ya kita improve namanya ya. Penerapan langkah pengendaliannya. Lalu yang terakhir adalah kontrol atau pemantauan dan tinjauan. Jadi kalau di tempat aku tuh dulu namanya, kalau di manufaktur ya, bukan dulu sih, sekarang pun masih valid gitu ya, konsepnya ya, kita sebut dengan DMAIC ya. Nah ini mungkin nanti teman-teman bisa berguna ya, untuk konsepnya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi define, measure, analyze, improve, dan control. Jadi which is sama ya. Ini DMAIC ini berlaku secara internasional ya teman-teman. Jadi kalau secara sistem itu ini juga berlaku gitu ya. Kalau misalkan biasanya sih sebenarnya semua bisa di-apply ya. Cuma biasanya kalau di industri itu, di lean manufacturing kita sebutnya ya, ada konsep yang namanya DMAIC ini ya. Jadi sama aja sih istilahnya, ini seperti ini ya, D-nya, ini M-nya, ini A-nya gitu, ini I-nya, ini C-nya gitu ya. Jadi konsepnya sama. Dan ini sifatnya circulate ya teman-teman. Jadi berputar terus ya, kalau nggak berhasil berarti harus kembali lagi ke awal seperti apa. Kalau fail, kembali lagi ke awal gitu ya, berarti ada yang something wrong gitu ya, ada yang sesuatu yang salah. Nah ini untuk identifikasi resiko, jadi kita define gitu ya bahasanya ya. Jadi kita mengidentifikasi resiko apa saja yang dihadapi ya dalam satu organisasi ya. Lalu kita menelusuri sumber resikonya sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Ya ini contoh kecil aja ya, sederhana teman-teman. Misalkan ini seperti kompor ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah ya, api merupakan sumber resiko, kompor yang ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya kecelakaan. Ya, bangunan yang bisa terbakar merupakan eksposur yang dihadapi oleh perusahaan, misalkan seperti ini, gitu ya, contoh-contoh kecil aja, ya mungkin bentuknya nggak kompor, besok mungkin bentuknya tangki, tapi yang isinya solvent, misalkan udah pernah aku sampaikan ya. Nah itu kan flammable ya teman-teman, tiba-tiba ada yang iseng misalkan
ada yang ngerokok di situ atau buang puntung rokok di situ. Nah, kelar ya, bisa meledak ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Contoh realnya kalau di industri ya. Lalu kita evaluasi dan pengukuran. Nah, itu dimasuknya adalah M ya, measurement. Di mana tujuannya ini untuk memahami nih karakteristik resiko itu dengan baik. Jadi kita lihat nih masing-masing dari hasil identifikasi itu apa sih resikonya, terus kita ukur seberapa sih resikonya ya, berapa bahaya, seberapa bahaya, misalkan seberapa sering, misalnya seperti itu. Jadi harus kita measure gitu ya, kita ukur ya teman-teman. Ini seperti ini ya, jadi teknik pengukurnya seperti apa sih? Kita harus tahu probability-nya ya, kemungkinannya. Terus ada durasinya ya, lalu ada severity itu keparahannya itu ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa lihat nih kalau dari semuanya terjadi dan kemungkinannya besar, oh berarti kita tahu nih dampak resikonya untuk perusahaan itu ya. Jadi kita hitung nanti ada perkaliannya ya, RPN namanya ya. Ini contoh resiko kebakaran dengan probabilitas misalnya 0,6 gitu ya, karena probabilitasnya tergolong tinggi gitu ya, maka resiko kebakaran perlu diberi perhatian. Contoh seperti tadi, kalau misalkan teman-teman besok bekerja di pabrik tinta misalkan atau pabrik cat misalkan seperti itu kan pasti banyak chemical yang flammable gitu ya teman-teman, yang mudah terbakar. Nah mau nggak mau berarti nilai dari probabilitasnya sendiri itu pasti akan tinggi tuh teman-teman, karena resikonya tinggi, apalagi jumlahnya sendiri itu banyak gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk terjadi kebakaran itu akan sangat besar sekali. Lalu ada pengelolaan dan pengendalian resiko ya, dimana pengendalian secara teknis gitu ya, nih teman-teman udah belajar pastikan mengenai eliminasi seperti itu sih ya, isolation ya, ventilation, hygiene, sanitasi. Ini adalah salah satu dari cara atau beberapa cara untuk melakukan pengendalian itu ya. Lalu ada pendidikan dan pelatihan. Nah, ini untuk meningkatkan apa sih? Meningkatkan atau measure gitu ya, level of knowledge ya, tingkat pemahaman ya, tingkat pengetahuan dari masing-masing karyawan gitu ya, termasuk kita ya. Lalu ada pembangunan dan kesadaran motivasi ya, ini juga tugasnya teman-teman, dalam arti bagaimana kita bisa memotivasi orang-orang tersebut gitu ya, atau pekerja, sehingganya dengan kesadaran mereka mengerjakan pekerjaannya itu dengan aman gitu ya teman-teman. Terus motivasinya seperti apa ya, kita lihatnya namanya motivasi berarti kan memandangnya ke masa depan gitu ya, kita tanyakan nanti seperti apa masa depannya, maunya seperti apa gitu kan, sehingganya harus ada tuh yang namanya pendekatan-pendekatan ya dari tim K3 itu untuk memotivasi para pekerjanya. Lalu evaluasi melalui internal audit. Nah, ini juga teman-teman bisa bantu melakukannya ya. Jadi salah satu programnya juga adalah melakukan audit ya teman-teman. Dan juga yang terakhir ada penegakan hukum, dalam arti ada reward dan punishment ya. Kalau misalkan ada yang melanggar, maka pastikan saja harus ada yang namanya punishment. Nah, ini teman-teman udah familiar ya dengan hazard identifikasi itu kan, how to control ya, how to mengendalikannya ya. Yang pertama pasti dari bawah ya kita bacanya, jadi dengan APD dulu, lalu dengan pengendalian administrasi dengan SOP dan work instruction yang benar gitu ya. Engineering control dengan modifikasi kah gitu ya, yang dibantu sama tim engineering gitu ya. Kalau substitusi berarti harus diganti, dan eliminasi benar-benar resiko itu harus dihilangkan kalau memang benar-benar resikonya tinggi sekali. Lalu, nah ini ada definisinya ya, kalau eliminasi apa gitu ya. Terus kalau, biar kelihatan ya, kalau substitusi seperti apa gitu ya. Jadi kalau eliminasi berarti menghilangkan penggunaan bahan berbahaya ya dari rangkaian proses. Pastikan aja bahwa semuanya nggak boleh ada yang namanya sumber-sumber bahaya. Nah, kalau substitusi berarti kita mengganti ya penggunaan bahan-bahan bahayanya gitu, seperti yang sudah disampaikan, pernah aku sampaikan misalkan solvent ya. Solvent itu kan menguap sih sebenarnya, cuman kan dia flammable. Maka kita ganti biasanya untuk pabrik-pabrik
percetakan atau printing ya, printing company gitu ya misalkan. Nah itu biasa dia akan mengeprintnya itu, menyetaknya itu dia pakai tinta yang water base ya. Jadi base-nya itu bahan dasarnya itu air gitu ya, bukan solvent. Lalu ada engineering control, yaitu mendesain ulang metode kerja, ya, proses dan juga peralatan yang digunakan melalui kegiatan contoh seperti ini, ya. Pemberian pembatas, misalkan, atau mendesain dengan proses semi tertutup atau tertutup total, misalkan ya. Terus ada pemisahan lokasi proses yang berbahaya dari operator, ya. Contoh misalkan layout kan, layoutnya biasanya kalau di pabrik itu untuk posisi warehouse atau material-material yang berbahaya, dia akan jauh dari proses operation atau proses produksi, di mana kan banyak operator yang di situ ya teman-teman. Nah, jadi biasanya kemungkinan ada ledakan, adanya kemungkinan kebakarannya biasanya jauh dari proses produksi. Lalu penyediaan ventilasi atau bukaan ya yang membadai, makanya mungkin teman-teman belajar ventilasi kan gitu ya. Jadi untuk sirkulasi ya, seandainya terjadi sesuatu ya, jadi nggak langsung jadi masih bisa diurai gitu ya maksudnya dengan ventilasi tersebut. Lalu pemasangan ventilasi ya, local exhaust ventilation ya, makanya itu kadang di kamar mandi misalnya suka dipasang ventilasi ya, misal atau di confined space lah. Kan kamar mandi juga termasuk confined space gitu ya, confined space lah. Semua biasanya ada yang namanya sirkulasi gitu ya, ada ventilasinya teman-teman. Lalu pengendalian secara alternatif ya, di mana kita harus menerapkan peraturan gitu ya dengan ketat, karena kan teman-teman ekspertisnya nanti akan di peraturan dan perundangan. Ya, seperti ini pembatasan izin masuk ya ke dalam daerah berbahaya, dalam arti bahwa hanya karena restricted area berarti hanya orang-orang yang authorized saja gitu ya, authorized person saja yang boleh masuk ya. Lalu pembatasan paparan pekerja, misalnya kerja di lab ya, atau kerja di tempat-tempat yang benar-benar ada paparannya lah ya. Nah, itu juga harus dibatasi. Lalu housekeeping ya, housekeeping itu 5S atau 5R ya. Ya teman-teman udah familiar pasti ya, atau tata graha. Nah, terus ada penetapan prosedur pekerja prosedur kerja ya, untuk penanganan bahan yang aman. Pakai apa sih kemarin tuh prosedur kerjanya MSDS ya, dengan MSDS ya teman-teman. Lalu melakukan inspeksi secara reguler ya dengan melakukan audit, misalkan regular audit nih, 5S audit kah misalkan, atau material audit ya seperti itu, atau safety audit ya apapun namanya, atau electrical safety audit, boleh semuanya ya. Lalu ada pelatihan bagi karyawan misalkan seperti itu ya teman-teman, nih juga perlu ya, walaupun mungkin udah pernah, maka teman-teman harus merefresh lagi yang namanya pelatihan ya, supaya mereka selalu ingat gitu ya. Lalu untuk APD sendiri ya teman-teman berarti udah familiar juga dengan APD, yaitu penggunaan alat pelindung diri mulai dari mata, telinga, gitu ya, mulut, hidung, sampai anggota badan lain ya, misalnya kepala, tangan, kaki. Nah itu semuanya bisa diketahui lah mudah gitu ya, tergantung dari risiko pekerjaannya ya teman-teman. Nggak semuanya harus pakai masker misalkan, nggak semua pekerjaan harus pakai helm misalkan, nggak semua pekerjaan yang dilakukan itu harus pakai safety shoes misalkan seperti itu ya, nggak semua, depend on conditionnya di lapangan. Lalu ada penerapan langkah pengendalian. Nah ini jadi kita mengembangkan prosedur kerja ya teman-teman, dari SOP-nya, work instruction-nya gitu ya, di mana ini merupakan alat ukur ya dan pengawas terhadap bentuk pengendalian bahaya yang dipilih. Sehingganya kalau misalkan terjadi sesuatu, teman-teman akan refer ke situ. Sudah sesuai prosedur atau belum? Ya, standar gitu ya. Lalu ini juga komunikasi dan menginformasikan pada pekerja ya tentang penggunaan alat pengendali bahaya dan alasan penggunaannya. Jadi teman-teman harus tahu kenapa sih harus dipakai misalkan APD-nya gitu ya. Nah teman-teman harus bisa menjelaskan kenapa sih harus pakai helmet, kenapa sih harus pakai safety glass, kenapa sih harus pakai safety shoes misalkan seperti itu. Itu semuanya teman-teman harus tahu background-nya. Ya, bukan karena ya kan memang kewajibannya kalau masuk sini harus pakai safety shoes.
Ya nggak gitu juga gitu kan teman-teman, yang secara general mungkin iya, tapi kalau misalkan untuk orang untuk para pekerja kita harus bisa menjelaskannya secara detail ya teman-teman. Lalu menyediakan pelatihan agar pekerja dan personel lainnya lebih mengenal alat pengendali yang ditetapkan, yang diterapkan ya. Maksudnya bahwa apa yang mereka pakai itu mereka benar-benar tahu ya apa fungsinya gitu ya, terus bagaimana menggunakannya gitu ya. Misalkan terjadi emergensi apa yang harus mereka lakukan, itu semuanya juga harus ada pelatihannya ya. Lalu ada pengawasan dalam arti kita memastikan alat pengendali bahaya potensial digunakan secara benar. Jadi semuanya itu kita lihat ya lewat SOP-nya aja gitu ya, udah dipakai sesuai atau enggak ya, atau digunakan sesuai dengan aturan atau enggak atau standar gitu ya. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan tinjauannya adalah C ya, yang kontrolnya ya. Jadi untuk menentukan periode pemantauan atau monitoring dan tinjauan resiko tergantung pada apa sifat dari bahaya ya, tingkat-tingkatannya, sifat bahayanya seperti apa sih, misalkan dia terpaparannya tingkatannya seperti apa ya, terus misalkan sifatnya seperti apa sih, misalkan menguapkah gitu kan, atau mudah terbakarkah, jadi kita harus measure gitu ya teman-teman. Lalu ada magnitude, tinggi rendah resiko. Kalau misalkan ledakan itu kan berarti ada tuh ukurannya ya teman-teman, seberapa besar, seberapa keras, seberapa kencang gitu ya. Lalu ada perubahan operation ya, dimana kalau secara teknologi misalkan atau secara engineering control mungkin ada perubahan proses nih teman-teman. Nah itu juga teman-teman harus lihat lagi ya, harus dipantau lagi. Misalnya ada penambahan mesin atau ada penambahan proses gitu ya, cara melakukan misalkan, atau ada pengurangan. Nah seperti itu tuh teman-teman juga harus paham. Oh sebelumnya prosesnya ada 5 langkah misalkan, oh sekarang cuma 3 langkah. Oh atau misalnya itu dari 5 langkah ternyata malah nambah nih jadi 7 langkah. Nah seperti itu ya. Lalu ada perubahan dari metode kerja, seperti tadi ya proses kerjanya. Ya, step by step-nya itu seperti apa. Nanti teman-teman juga harus tahu. Jadi setiap proses itu pasti ada resiko, gitu ya. Lalu ada perubahan peraturan dan organisasi, ya. Maksudnya mungkin secara umum gitu, secara general, misalnya ada perubahan undang-undang kah, atau dari ISO-nya gitu ya, atau dari kebijakan organisasi. Dalam arti kadang-kadang kan kita punya policy, company policy sendiri ya, company policy ya, kebijakan dari organisasi atau perusahaan sendiri ya, itu juga harus dipenuhi. Ini ada pembuatan sasaran K3 ya selanjutnya ya, itu tadi step by step-nya ya untuk manajemen resiko. Sekarang pembuatan dari sasaran K3, jadi di mana setiap perusahaan itu pasti punya yang namanya visi misi atau goals-nya ya. Nah sekarang lebih fokus ke K3-nya itu apa saja sih gitu ya maksudnya. Nah, penetapan dan tujuan ini itu harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, biasanya dengan SP ya, serikat pekerja ya teman-teman, atau dari ahli K3. Nah, besok kan ini teman-teman adalah calon ahli K3 ya, jadi makanya harus certified gitu ya, certified AK3. Lalu ada P2K3, dalam arti teman-teman juga bagian dari P2K3 karena teman-teman adalah ekspertisnya di situ ya, di P2K3. Dan pihak-pihak lain yang terkait dalam arti mungkin ada konsultannya gitu ya, itu semuanya bisa dilakukan ya teman-teman. Atau misalkan dari supporting dari luar, misalkan dari damkarnya atau dari rumah sakit yang misalnya punya relation gitu ya, misalkan seperti itu juga boleh dari dokter-dokternya. Lalu kita menentukan skala prioritas penetapan sasaran K3-nya ya. Untuk menetapkan ini pasti ada kendala ya teman-teman, kan banyak sekali faktor kendalanya. Kalau teman-teman mau measure ya dengan 6M misalkan seperti itu ya. Nah, kalaupun ada beberapa input atau masukan yang dapat digunakan dalam penetapan sasaran K3, antara lain seperti ini. Ya, jadi kalau K3 mencakup komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Nah, komitmen ini dari mana gitu ya? Siapa yang harus melakukan komitmen ini? Tidak hanya teman-teman K3, tapi pemimpin ya, pemimpin kita di perusahaan itu harus punya komitmen ya. Jadi kalau di ISO itu ada yang namanya seperti tanggung jawab, ownership juga
tugas dan tanggung jawab. Nah, itu semua bagian dari salah satu lah ya, bagian dari komitmen perusahaan. Teman-teman itu hanya eksekutor atau supporter lah istilahnya. Kalau perusahaannya nggak komit ya itu nggak akan berjalan ya. Contoh kayak kemarin aku ngaudit itu di Tangerang, itu teman-teman aku minta kan, misalkan sekarang udah zaman digitalisasi, jadwal schedule orang atau schedule proses keluar masuk produk itu kan harusnya sudah dalam bentuk digitalisasi, dalam arti ya seperti teman-teman ke ke bandara misalkan, masa schedule-nya tulis tangan, gak mungkin banget kan gitu. Nah, perusahaan itu masih tulis tangan. Aku bilang kemungkinan untuk dihapus, kemungkinan salah tulis, ya kan? Itu kan ada kemungkinan tersebut, ya kan? Kemungkinan ada orang iseng dihapus gitu kan. Nah, itu kan mengakibatkan proses operasi pasti akan terhambat. Di mana misalkan kalau harus delivery, berarti kan nanti takutnya ada customer komplain nih gitu ya teman-teman. Nah, hal-hal tersebutlah yang harus diimprove gitu kan. Tapi karena manajemennya nggak komit gitu ya, nggak mau membelikan gitu ya, ya udah mereka tetap ingin manual. Aku bilang ya saya dari sisi auditor, saya nggak permasalahkan kan, karena itu kembali lagi ke komitmen dari perusahaan, dalam arti komitmen dari leadernya gitu kan. Jadi kalau mereka nggak mau belikan, terus memikir itu sesuatu yang pemborosan, ya udah kita lihat aja besok seperti apa gitu ya. Lalu hasil dari identifikasi bahaya potensial, ya penilaian dan pengendalian resiko. Ini juga harus dilihat lagi ya untuk penetapan dari sasaran K3 sendiri ya. Kalau kira-kira di satu area misalkan memang ada potensinya, maka kita harus melakukan penilaian dan juga bagaimana mengendalikannya. Ya, contoh seperti tadi ya, kalau misalkan warehouse-nya ada material-material yang bisa menyebabkan ledakan atau kebakaran, nah berarti itu semuanya harus di-measure ya teman-teman. Lalu ada persyaratan hukum dan perundangan, ya benar ya, dari awal kita ketemu ada 10 basic knowledge-nya ya teman-teman, peraturan dan perundangan, karena expertise-nya teman-teman itu adalah di peraturan dan perundangan. Lalu pilihan teknologi, nah ini kan makin ke sini ya, zamannya itu kan berarti semua harus dimudahkan dengan adanya teknologi. Nah, seberapa teknologi itu membantu dalam arti dari sisi keselamatan pekerjanya. Itu ya, jadi harus dilihat lagi. Lalu ada persyaratan keuangan, operasional dan bisnis. Maksudnya adalah seperti aku sampaikan kan teman-teman, pernah aku sampaikan, teman-teman harus paham yang namanya cost. Benar ya? Jadi basic cost tuh teman-teman harus tahu. Kenapa? Karena itu pengaruh dalam proses operasi dan bisnis. Intinya setiap perusahaan itu pasti mau yang namanya untung gitu ya teman-teman. Mau nggak mau teman-teman harus tahu bagaimana caranya mengkalkulasi misalkan atau memperkirakan gitu ya untuk budgeting ya, paling tidak dari sisi pemenuhan material dalam arti seperti helmet, APD lah ya. APD itu kan termasuk material ya. Nah, berarti teman-teman harus tahu tuh how to calculate cost-nya. Gitu ya. Begitu juga misalkan ada kecelakaan kerja. Nah, berarti kan teman-teman paling tidak bisa memperkirakan nih, oh kalau si orang tersebut dioperasi harus nggak kerja sekian minggu atau sekian bulan. Nah, teman-teman bisa tahu, oh berarti ada expense medical di situ, medical expense ya di situ, atau mungkin dari diri teman-teman sendiri nih, amit-amit misalkan sakit harus rawat inap. Nah, teman-teman udah tahu tuh perkiraannya. Oh, ternyata perusahaan itu menanggung biaya saya sakit itu ternyata sekian ratus juta, sekian puluh juta dalam waktu sekian gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu hal-hal seperti itu. Lalu pandangan dari pekerja dan pihak terkait, dalam arti bahwa semua yang dilakukan itu nggak lepas dari pekerjanya, sehingganya harus selalu memberikan input. Contoh kayak teman-teman gitu, teman-teman tahu itu bahaya, tapi nggak berikan solusi, orang itu akan tetap melakukan hal yang sama di pekerjaannya, kecuali teman-teman nanyakan gitu, misalkan kira-kira apa sih Pak yang sekiranya nggak bikin Bapak bahaya, misalkan dari posisi, dari postur tubuh misalkan, atau dari peralatannya itu sendiri gitu, dari mana teman-teman tahu, sementara expertise teman-teman itu kan bukan ke proses, bukan ke teknis gitu ya.
lebih kepada prosedural lah ya, seperti undang-undang ya, seperti itu. Nah, sehingganya teman-teman juga harus menanyakan tuh kira-kira apa sih yang bisa teman-teman bantu dari sisi safety itu mengenai pekerjaannya mereka supaya tidak ada bahaya. Ya, seperti itu maksudnya ya, teman-teman. Lalu analisa kerja seperti ergonominya seperti apa, desain tempat kerjanya seperti apa. Nah, itu teman-teman udah harus paham. Lalu rekaman-rekaman ketidaksesuaian K3. Nah, ini rekaman-rekaman itu biasanya kita lakukan dengan observasi. Ya, teman-teman, seperti aku ini kan basic knowledge-nya rekaman ini ya. Rekaman maksudnya dengan kita melakukan observasi. Kita tahu tuh apa pelanggaran yang dilakukan, apa yang tidak sesuai dengan program K3-nya. Nah, itulah yang dimaksud dengan observasi di sini ya, teman-teman. Lalu hasil dan tinjauan manajemen. Ya, hasil dari tinjauan manajemen dalam arti bahwa dari laporan-laporan ya teman-teman. Makanya kayak aku sampaikan, teman-teman harus punya skill yang namanya Microsoft Office, benar ya, karena semua hasil yang kita kerjakan itu semua kan akan dilaporkan ya, baik itu Excel, PPT untuk presentasi misalkan ya, seperti itu. Lalu komunikasi antara pihak manajemen dengan karyawan. Nah, ini biasanya diadakan ya, namanya biasanya manajemen review ya, di mana biasanya dikomunikasikan tuh yang antara pekerja dengan manajemen itu, misalnya win-win solutionnya seperti apa, pekerja maunya apa, terus pemberi kerja juga maunya apa gitu ya, apa yang harus dipenuhi. Nah, itu tugas dan kewajibannya biasanya di-share dengan melalui komunikasi. Lalu selain itu kita seleksi juga prioritas dalam arti bahwa setiap masalah itu kan pasti ada resikonya tadi. Sehingganya resiko itu kita buat prioritas mana yang sekiranya resikonya itu lebih besar ya, terus dampaknya juga lebih besar, makanya semuanya harus diprioritaskan ya. Jadi contoh seperti ini, keberadaan peraturan, persyaratan dan perundangan ya, kita lihat tuh yang main yang mana sih, yang utama yang mana gitu ya. Lalu pengendalian resiko yang ada seperti apa bentuknya. Lalu dalam menetapkan dan mendokumentasikan sasaran mutu sebaiknya memiliki nilai yang disebut dengan SMART ya, specific, measurable, achievable, realistic, dan time frame ya, atau jangka waktunya itu, periodenya itu kita on time ya teman-teman. Nah, ini seperti ini juga akan masuk ke KPI-nya teman-teman besok gitu ya. Pastikan pekerjaan teman-teman itu harus smart gitu ya, harus sesuai dengan apa namanya yang dikerjakan ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan targetnya gitu ya. Percuma teman-teman katakan misalkan oke, saya targetnya teman-teman itu goals ya. Goals-nya teman-teman itu kan zero accident. Ya, bagaimana how to get zero accident kalau misalkan lingkungan kerjanya teman-teman masih ada yang nggak pakai sarung tangan, misalkan masih ada yang nggak pakai safety shoes. How can we get goal zero accident kalau kita nggak punya hal-hal seperti itu. Nah, semuanya harus benar-benar realistis dan benar-benar bisa dicapai gitu ya. Jadi bukan halu gitu ya, ngimpi mau zero accident tapi nggak disupport sama manajemen, sama aja bohong gitu ya teman-teman. Nah, karena teman-teman bagian dari P2K3 nantinya, berarti teman-teman harus paham yang namanya manajemen K3, di mana semua teman-teman ini akan memiliki yang namanya program ya, di mana harus ada namanya P2K3, berarti kan ada siapa melakukan apa, siapa mengerjakan apa, tanggung jawabnya, wewenangnya gitu ya, dengan durasi waktu yang ditentukan. Makanya pakai SMART ini. Karena ada time frame-nya ya, teman-teman ya, ada time frame-nya karena semua yang ditargetkan, semua yang teman-teman kerjakan itu punya target ya, dalam 1 tahun itu pasti punya target. Oh, oke, untuk mengerjakan misalkan evacuation drill misalkan. Oh, berarti 2 kali setahun. Nah, berarti kan targetnya teman-teman harus punya 2 kali setahun aktivitasnya. Nah, itu bisa diimplement atau enggak. Gitu kan? Contoh kecil aja ya, teman-teman. Oh, misalkan teman-teman harus melakukan audit nih, minimal misalkan sama 2 kali setahun. Nah, berarti kan teman-teman harus melakukannya apakah sudah sesuai atau belum. Ya, tugas, tanggung jawab, wewenang, ya, durasi waktunya, itu semua masuk ke dalam program namanya. Makanya berkaitan dengan SMART ini ya, teman-teman.
Lalu manajemen K3 juga harus mengidentifikasi personel yang bertanggung jawab ya dalam pencapaian sasaran K3 seperti aku sampaikan, karena tim dari P2K3 itu kan bukan hanya teman-teman K3 purely ya departemen K3, bukan. Jadi semua departemen yang ada di perusahaan tersebut adalah bagian dari K3, sehingganya mereka harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya di bidang K3 ya, di mana pencapaian sasarannya tadi zero accident tadi gitu ya, atau misalnya mereka diajari nih bagaimana mereka mengidentifikasi bahaya, misalkan ada listriknya yang bertumpuk, misalkan seperti itu. Oh, ada kondisi misalkan tempat pekerjaannya mereka itu tempat kerjanya itu licin, misalkan seperti itu. Nah, itu kan diajarkan bahwa setiap pekerja itu untuk lebih memahami ya, bisa mengidentifikasi bahaya-bahayanya ya di lingkungan kerjanya, karena aku yakin teman-teman K3 tidak akan bisa yang namanya mengawasi satu persatu area kerja dari semua pekerja ya. Lalu pengendalian resiko yang sesuai ya, memastikan saja bahwa mereka paham how to control gitu ya, how to monitor. Lalu ada beberapa dan sasaran K3 ini semuanya harus jelas ya teman-teman, karena ini teman-teman yang buat ya. Lalu tinjauan peraturan dan perundangan, di mana semua teman-teman harus share ya semua aturan-aturan yang sekiranya memang bisa diaplikasi ya di tempat kerja. Bukan berarti semua peraturan dan perundangan yang ada itu semua teman-teman bisa aplikasi gitu ya, kondisional. Karena misalkan peraturannya akan beda nih kalau misalkan teman-teman bekerja di pertambangan dengan oil and gas. Oh, atau dengan manufaktur, atau dengan konstruksi gitu ya. Nah, itu semuanya akan beda-beda tuh teman-teman cara peraturan dan perundangan, walaupun goals-nya tetap untuk sasaran K3 gitu ya. Jadi nggak semua, misalkan bukan berarti yang pertambangan bisa berlaku juga di konstruksi gitu ya, bukan ya teman-teman, begitu juga sebaliknya. Misalkan yang di oil and gas itu berarti apa yang ada di oil and gas harus diterapin juga tuh misalkan di manufaktur, nggak juga bisa ya teman-teman ya. Jadi kondisional ya, yang pasti selama itu peraturannya itu baik dalam arti untuk melindungi ya pekerja, itu bisa dipakai ya. Lalu hasil dari identifikasi bahaya potensial, penilaian dan pengendalian resiko. Nanti kita belajar juga bagaimana kita menilai gitu, karena setelah diidentifikasi pasti kita tahu tuh setiap kejadian itu seberapa sering gitu, seberapa bahaya ya, terus bagaimana kita mengendalikannya, itu semuanya ada ya. Lalu detail proses dan dari produk dan jasa yang dihasilkan. Nah, maksudnya bahwa teman-teman harus tahu proses dari A sampai Z, dan teman-teman bisa yang namanya mengidentifikasi yang namanya bahaya. Lalu tinjauan dari perubahan teknologi yang sesuai. Seperti tadi ya, setiap proses itu pasti akan ada perubahan tuh teman-teman. Ya, misalkan pasti perusahaan itu kan akan investasi lagi ya, terutama dari sisi teknologi ya. Nah, makanya dari situ teman-teman harus bisa cepat ya, jadi fast learner ya, belajar dengan cepat, terus responnya juga cepat ya, belajarnya cepat sehingga bisa menyesuaikan. Yang utamanya adalah yaitu tadi adaptasi ya. Kalau teman-teman nggak bisa adaptasi pasti nggak akan kuat gitu ya. Lalu aktivitas tindakan perbaikan ya, di mana ini teman-teman bisa melakukan yang namanya Kaizen event misalkan seperti itu, atau seperti meeting-meeting gitu ya teman-teman, atau strategi-strategi yang dilakukan untuk melakukan adanya perbaikan ya. Ini pasti teman-teman involved ya. Lalu ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran K3, bahwa semua yang dilakukan sama K3 itu perlu support teman-teman ya. Supportnya itu kita sebut dengan sumber daya karena bisa berupa material ya, peralatan, atau bisa dari sisi tenaga kerjanya gitu ya. Itu semuanya harus dimaksimalkan, karena ya kalau nggak ada itu semua nggak akan jalan itu ya teman-teman. Nah, ini resiko kegiatan produksi ya, di mana setiap dalam kegiatan produksi itu pasti ada resiko-resikonya, di mana kita harus bisa mengidentifikasi ini dari sisi K3 ya. Kemungkinan orang itu atau pekerja itu terjadi kecelakaan ya karena di kendaraan, misalkan mengendarai forklift ya, atau misalkan driver gitu ya teman-teman. Nah, itu juga bisa diidentifikasi. Lalu ada kemungkinannya secara proses itu ada terjatuh, ada keracunan misalkan
Ya, ada misalkan mereka mengolah bahan kimia atau mungkin menganalisa bahan kimia di lab misalkan. Atau ada yang tertimpa, kalau misalkan bekerjanya di ketinggian misalkan, atau ada yang di bawah ya, ada proses pekerjaan di ketinggian. Lalu ada kebakaran dan terbakar. Ini maksudnya berarti kemungkinan ya, resiko dan konsekuensi gitu ya. Terus ada keracunan gas kimia dan juga masih banyak lagi. Jadi kalau secara proses itu pasti teman-teman bisa tuh lebih lebih dinamis gitu, pengetahuannya tuh akan lebih banyak gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau indikasi rata-rata resiko pekerjaan ya, teman-teman. Ini kalau aku ambil dari buku ya, teman-teman, bahwa resikonya itu rata-rata besar-besar nih, teman-teman, utama di manufaktur. Kenapa? Karena proses manufaktur itu banyak mesin, menggunakan banyak mesin. Di mining memang menggunakan banyak mesin, tapi lebih ke mesin transportasi ya, untuk angkat-angkut gitu ya teman-teman, dan itu kan pekerjaannya paling hanya beberapa, dan mati nggak semua. Kalau di manufaktur itu karena mesinnya berjejer gitu ya, panjang, berarti orang-orang yang ada di situ juga akan banyak teman-teman ya. Makanya dia ini. Terus konstruksi ya, konstruksi juga sama ya, rata-rata resiko pekerjaannya seperti ini ya. Dari finance juga, mungkin dari stresnya. Aduh, ada yang berantem saya, sebentar ya. Adek pergi, maaf ya, maaf. Cek saya berantem dulu ini, adik kakak. Oke, ini kita terusin ya, punten ya teman-teman. Nah, ini kalau lihat dari data ya teman-teman, bahwa ada beberapa ya, rata-rata itu kan seperti tadi di manufacturing itu tinggi gitu ya. Karena memang ya secara proses tadi ya, secara proses dia panjang teman-teman, terus padat karya, termasuknya padat karya gitu ya teman-teman. Jadi resikonya besar sekali, apalagi misalkan teman-teman besok kerja di garment yang seperti aku pernah sampaikan kan, puluhan ribu orang gitu loh, semuanya bekerja di situ dengan tempat yang terbatas lah, boleh dibilang mungkin cuma berapa hektar. Tapi kalau di mining kan mungkin bisa puluhan ribu hektar, tapi orangnya kan nggak, kalau katakan banyak jumlahnya mungkin sama dengan yang di garment, tapi secara ukuran bangunannya, asetnya itu kan mereka jauh lebih besar, sehingga seems like nggak kelihatan gitu ya. Jadi contohnya, jadi tingkat ininya lebih banyak di manufaktur ya. Adapun cara menguranginya, kalau di manufaktur ya pasti dengan manajemen ya. Dari sisi manajemennya kita perbaiki ya, dari SOP, WI-nya segala macam. Lalu hubungan antara manajemen dan pekerja ya, jadi seperti tadi ya, komunikasi dengan teman-teman SP ya, serikat pekerjanya seperti apa, mereka maunya apa, kita maunya apa gitu dari manajemen ya, seperti itu. Lalu modifikasi layout setiap mesin dan fasilitas, aku sampaikan juga ya, waktu kita pertama kali ketemu, teman-teman harus paham yang namanya layout ya. Ini sebelum saya ngajar manajemen resiko loh ya, nggak nyontek, nggak. Itu dari based on experience aku gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu yang namanya layout ya, benar ya, terbukti di sini. Lalu melakukan pemeriksaan reliability ya, reliabilitas fasilitas, maksudnya keandalan, kelayakan dari fasilitas dalam arti berupa mesin misalkan gitu ya. Terus dari secara periodik, jadi berarti dari sisi maintenance ya. Lalu menyiapkan perlengkapan keselamatan kerja ya, misalkan APD-nya. Terus melatih operator, jadi pakai skill metric ya teman-teman, kita latih operatornya supaya level of knowledge-nya lagi ya, kembali lagi ke situ. Lalu membuat SOP ya, atau juga WI, sebenarnya juga membuat peraturan khusus mengenai K3. Nah, kalau K3 ini WI nih, lebih ke peraturan khusus soalnya ya, jadi proses-prosesnya. Nah, ini sistem penilaian resiko ya, kalau misalkan teman-teman secara kuantitatif ya, formulanya skornya apa sih, nilai penilaian resiko, probability dikali frekuensi kali severity ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau dari sisi probability dari A1 sampai A7 gitu ya, di mana ini merupakan frekuensinya gitu ya, dalam arti sering terjadi apa-apaan, dan ini nilai-nilainya ya. Ini kemungkinannya ya yang terjadi itu seperti apa.
Lalu yang berikutnya adalah secara frekuensi, ya ada kodenya B1 sampai B7. Ini penilaiannya di mana dilihat dari frekuensinya seberapa sering gitu ya terjadi atau paparannya. Begitu juga dengan severity dalam arti tingkat keparahan, ya itu ada C1 sampai C6, ya di mana ini ada nilainya. Ya, di mana misalkan biasanya range-nya itu dari apa yang terjadi gitu ya, teman-teman, dari peristiwa yang terjadi ya, either bencana alam, misalkan ada kerusakan ya seperti ini ya. Nah, untuk yang klasifikasi jadi hasil perkalian ya dari skor risk-nya tadi, risk score-nya itu ada range-nya ini ya teman-teman. Jadi resikonya kita bisa mengkategorikan mulai dari yang kecil sampai yang sangat tinggi atau bahkan ekstrim gitu ya. Nanti tinggal dikalikan. Nanti kita bisa latihan soal pada pembahasan RPN ya kalau nggak salah teman-teman. Baik teman-teman, dari aku itu ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, maaf saya mau bertanya soal absensi, Bu. Yep. Itu udah bisa kita absen ya, Bu? Aku belum tulis ini ya kan Mbak, jamnya. Aku belum buka. Iya, soalnya kalau Ibu ini izin dulu baru kita bisa absensi, Bu. Iya betul, aku tahu. Maaf, Bu. Aku tahu. Makanya kan aku bilang aku belum buka. Kan karena waktunya belum habis. Iya, Bu. Iya. Berarti di akhir aja ya, Bu? Iya. Iya. Makasih, Bu. Ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Oke. Izin bertanya, Bu. Boleh. Boleh, Mbak. Ya, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu organisasi itu mempunyai standar internasional organisasi gitu, Bu. Soalnya seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri SDM kita itu sangat berkurang. Jadi makanya mungkin karena ada adanya manajemen resiko, jadi kita bisa mengetahui, Bu, kayak tadi seperti Ibu bilang di perusahaan kita bisa mengetahui mengendalikan suatu resiko, Bu. Mungkin itu aja sih, Bu. Oke. Kalau Mbaknya mau tahu, lihatnya lagi ke departemen di Quality Assurance. Ya, namanya Departemen Quality Assurance, di mana mereka yang mengcompile atau mengumpulkan semua peraturan, ya semua kebijakan. Atau misalkan lebih ke quality assurance, kenapa? Karena semua departemen itu akan mengumpulkan semua peraturan, semua kebijakan, semua SOP, semua work instruction, itu semua namanya ke quality assurance. Atau teman-teman bisa lihat, misalkan di perusahaan tersebut itu sudah berlaku belum, misalnya mereka mengikuti standard operation-nya apa, ISO kita bilang ya, ISO-nya apa. Nah, teman-teman bisa lihat minimal yang dilakukan di setiap perusahaan itu adalah ISO 9001, 14001, dan 45001. Karena sebelumnya 18001 OSHA ya, cuma sekarang udah nggak berlaku OSHA-nya, jadi 45000. Itu minimal 3. Ya, karena semua kayak teman-teman tahu mungkin ada, nanti akan tahu lah misalkan ada training mengenai ISO integration ya, mulai dari 9001, 14001 dan 45001. Maksudnya adalah apa sih hubungannya masing-masing ISO ini secara terintegrasi dalam satu perusahaan. Itu teman-teman bisa lihat dari situ. Jadi biasanya mereka ini kan sewa konsultan, Mbak. Misalkan konsultannya misalkan ya kayak di aku biasanya di hire itu sama SGS atau di hire sama TUV, namanya TUV gitu ya. Itu punya Jerman ya, Germany. Terus kalau SGS itu punya Swiss. Jadi biasanya aku auditor untuk ini nih mereka nih, untuk TUV, SGS atau WLN gitu ya, teman-teman, itu punya Belanda. Jadi biasanya aku jadi auditornya buat teman-teman di perusahaan gitu ya, baik itu manufaktur, baik itu pertambangan, macam kayak gitu. Nah, berarti mereka itu menjalankan international standard itu tadi, Mbak, minimal 3. Ya, itu tadi ya, misalnya secara general, mau itu manufaktur, mau itu konstruksi, mau itu
pertambangan, mau itu oil and gas, itu minimal 3 itu semua perusahaan harus punya. Terus apalagi kalau yang dari lokal itu saya dari Indonesia sendiri ya, punya yang namanya SMK 3. Jadi kalau teman-teman besok bekerja, apalagi di bagian K3, pastikan tanyakan ke manajernya programnya apa, punya nggak yang namanya SMK 3. Ya, seperti itu. Mostly sih mereka mostly ya di Indonesia sendiri belum banyak yang menerapkan SMK 3 karena satu terlalu berat, kedua biayanya terlalu mahal. Jadi mereka lebih kepada ISO yang itu tadi minimal 3, 9001, 14001, 45001. Itu semua bisa ditanyakan Mbak di either itu HR-nya atau ke quality assurance. Biasanya mereka untuk promosi-promosi seperti itu ada kok, misalnya di spanduk-spanduk bahwa mereka melakukan ISO ini. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan customer-nya mereka, Mbak. Jadi kalau customer itu jadi lebih percaya kalau mereka istilahnya bersertifikat karena ISO itu kan kita seperti terakreditasi ya, seperti sama lah seperti perguruan tinggi, misalkan kayak di Tamrin akreditasi K3-nya misalkan dapatnya A misalkan seperti itu. Nah, itu sumbernya dari mana? Berarti kan ada tuh program-program yang dilakukan atau proses-proses yang dilakukan oleh Tamrin itu supaya nilainya itu dapat akreditasinya A, kayak gitu lah. Ya. Cuma kalau di perguruan tinggi kan istilahnya pakai BAN PT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya, atau Kemendikbud misalkan pengakuan. Nah sama kalau di perusahaan itu dengan menggunakan ISO. Sama sih sebenarnya perguruan tinggi juga bisa menggunakan ISO ya. Contoh karena kalau di tempat aku tuh kan dia pakai QMS juga sama ya, Quality Management System 9001. Gitu. Jadi walaupun kita perguruan tinggi, tapi kita punya juga yang namanya mengikuti istilahnya ISO-nya itu yaitu tadi 9001 sama kalau nggak salah 45001. Binus ya. Aku nggak tahu kalau Tamrin. Jadi ada Mbak, biasanya ada promo-promo kayak gitulah. Kalau mereka mau, apalagi mau diaudit gitu, secara nggak langsung kita pasti tahu. Tapi kalau misalnya Mbaknya mau tahu, boleh nanti ditanyakan, bisa, ya? Masih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman terkait sama manajemen resiko sama ya? Jadi kalau di aku itu bahasanya DMAIC karena aku di manufaktur, tapi kalau misalkan di teman-teman lebih kepada apa namanya manajemen resiko. Sebenarnya sama aja di manufaktur pun kita bukan nggak implement ya, nggak semua implement manajemen ISO 31000, tapi secara proses kita memakai konsep tadi ya DMAIC gitu ya, atau Lean Manufacturing atau Six Sigma gitu, tapi tidak berupa dengan standar gitu ya teman-teman, karena kadang-kadang kondisional tergantung dari identifikasi masalahnya tadi ya. Makanya teman-teman aku ajarin kan walaupun sederhana dari apa namanya 5Y, 5W1H ya 6M gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar ini di sini deh. Nanti aku ini maksudnya problem solving karena teman-teman kan levelnya udah sarjana ya, nantinya berarti harus tahu yang namanya PSM, problem solving methodology, which is itu berlaku di semua departemen. Ya, karena masalah itu kan pasti terjadi di semua departemen ya, teman-teman, nggak cuma departemen produksi, nggak cuma departemen maintenance, nggak ya, atau keuangan, atau misalkan di engineering, kayak aku di engineering gitu, enggak ya teman-teman. Jadi itu bisa berlaku juga untuk safety gitu ya, untuk quality gitu. Jadi semua konsep yang aku kenalin sama teman-teman itu insya Allah ya jangka panjang itu sangat berguna. Even di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman harus bisa measure gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ya. Tunggu.
Oke. Ini aku bukain absennya ya, coba. Kita sampai 10.40. Benar ya? 14. Linknya. Tuh, linknya aja harus dimasukin. Tapi kemarin itu berapa pesertanya? 17 ya Mbak ya? Iya Bu, 17. Mahasiswa. Oke. Ini aku matiin dulu ya. Ini kayak gini kan redundant tugasnya, harusnya nggak usah pakai ini. Jadi absen itu kayak video conference gini, harusnya yang mengelola adalah kampus. Sehingga absennya itu otomatis. Siapa yang datang telat ketahuan, siapa yang nggak masuk tuh ketahuan. Jadi semua tuh harusnya yang manage itu adalah dari kampus. Aku udah sampaikan ini ya teman-teman ke Mbak Rizka. Tapi kan berhubung saya orang luar, jadi mohon maaf kalau misalkan nggak ada follow up misalkan atau nggak ada respon dari kampus ya. Jadi mohon maaf gitu aja. Tapi udah saya sampaikan karena asumsi gini, kalau Mbak Jacqueline-nya nggak ada, terus kita nggak ada proses belajar mengajar, nggak bisa vikon gitu. Fair nggak buat teman-teman yang lain? Ya kan, gegara misalkan satu nggak masuk gitu kan, atau misalkan ada ketua kelasnya Bu, oke. Sekarang kalau ketua kelasnya juga nggak ada sekretarisnya Bu, oke. Kalau sekretarisnya juga nggak ada, terus kita yang lain nggak belajar gitu, nggak fair kan? Teman-teman kan bayar istilahnya kan gitu. Bukan saya ngomporin loh ya, tapi kalau aku di BINUS nggak ada, jadi schedule aku tuh udah tertentu tuh teman-teman, udah tertentu. Kayak besok nih aku hari Sabtu gitu ya, mulai dari jam 9 sampai jam 11 itu kelas besar, aku ngajar sekitar 6 kali 40, 240. Bayangin teman-teman, 240 mahasiswa. Kalau aku absen sendiri seperti ini, habis waktunya. Ya kan? Logikanya cuma 100 menit. Nah, 100 menit kalau saya ngajar 240 mahasiswa, bahkan kemarinnya sebelumnya sampai 10 kelas, terus habis waktu saya untuk absen. Kan gitu ya teman-teman. Ini teman-teman masih kurang dari 20, mungkin saya masih bisa pilih-pilih gitu. Tapi kalau misalkan kalau udah kelas besar seperti itu bagaimana gitu kan. Jadi aku udah sampaikan bahwa karena mungkin ini masih sistem baru, saya pun wajar gitu ya, seperti tadi ya kita bahas mengenai continuous improvement ya, perbaikan berkelanjutan, nggak masalah. Yang penting dari pihak kampus membuka diri untuk memperbaiki. Itu aja sih kalau dari aku, sehingganya aku cuma sampaikan semoga ke depannya LMS ini bisa lebih efektif dan efisien, bisa digunakan sama semua. Dan aku minta tolong dikasih kesempatan ya untuk mahasiswa, admin, dosen itu untuk memberikan masukan supaya itu tadi LMS-nya benar-benar berguna. Jadi apapun masalah ya, itu semua dikembalikan ke LMS. Gitu loh. Jadi jangan ini nanya nggak tahu, aku tanya Mbak Rizka aja, ya saya juga nggak tahu lah.
Gimana dong, sementara kita aja nggak di training nih gitu. Kalau di BINUS, bukan compare ya, punten ya, saya bukan compare. Iya, Bu. Kita bener-bener diajarin dulu tuh sampai paham dulu gitu dosennya, mahasiswanya, bagaimana how to use LMS gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, semua decentralize di situ, nggak ada lagi. Aku nggak bisa upload soal misalkan, nggak bisa upload soal misalkan gitu ya, atau aku nggak bisa download. Itu gimana caranya? Masa bilang ke Mbak Jacqueline atau ke Mbak Rizka terus? Sementara mahasiswa mungkin ribuan, kan nggak mungkin kan bisa ditangani seketika gitu. Makanya harus ada tim-timnya. Nah, tim-timnya itu decentralized lewat LMS ini supaya memudahkan gitu. Misalkan ada kendala, semua tuh terjawab di situ. Jadi ada kayak kontak center ya, atau IT help desk-nya ada di sana gitu loh. Jadi dia pakai ticketing karena kan itu KPI mereka juga ya. Kalau misalkan ada yang komplain terus mereka respon, itu kan jadi rapot mereka gitu kan. Jadi kalau di tempat aku seperti itu gitu loh. Jadi semua yang kontrol itu by system. Makanya aku bilang untuk absen yang pas kelas besar gitu ya, aku nggak peduli mau masuk kek enggak kek, semua by system. Mau komplain silahkan komplainnya ke sistem gitu loh semua. Jadi aku udah bilang dari awal kita semua under control system. Sampai misalkan ngumpulin tugas ya teman-teman, tugas personal, ada tugas kelompok. Itu 1 minggu asli sampai dikasih kesempatan 1 minggu itu harus hari Senin jam 12 12 siang, 12 lewat 01 detik aja. Udah kosong teman-teman, nggak ada nilai. Aku nggak bisa nilai. Gitu loh teman-teman. Jadi segitu striknya ya, plus minus ya antara sistem gitu. Jadi kalau di aku udah nggak bisa lagi tuh, misalkan ibu aku minta perbaikin PR misalkan, ada perbaikan nggak bisa. Karena atau ibu maaf aku misalnya nggak dapet sinyal, aku alasan ya gitu ya, modus. Nggak dapet sinyal, aku lagi dalam perjalanan, atau komputernya hang. Itu udah nggak ada alasan teman-teman kalau di tempat aku. Jadi begitu nggak bisa upload soal langsung komplain, atau nggak bisa upload jawaban gitu ya. Nah itu juga teman-teman bisa komplain gitu. Cuma pastikan aja waktunya gitu loh. Jadi kita udah ada range waktunya dan itu udah dikasih tahu gitu loh. Setiap mahasiswa dan dosen itu dikasih tahu range waktunya. Gitu ya. Jadi 1 minggu teman-teman ngerjain PR. 1 minggu ke depan itu waktunya dosen memeriksa. Begitu terus. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau di tempat aku modelnya seperti kayak Vicon udah ada terschedule. Aku jam sekian sampai sekian, tinggal ngeklik aja linknya udah langsung ini sendiri tuh klik gitu. Udah ya jalan aja biasa gitu teman-teman. Udah selesai. Nanti record absennya bisa tercapture dengan sendirinya. Makanya aku cuman itu tadi, kalau seperti ini teman-teman buka internet sendiri, istilahnya kan kayak gitu ya. Terus teman-teman saya tanggung proses belajar sendiri lah itu kan. Karena kan di sini nggak ada host atau co-host ya. Kalau aku kan host nih. Kalau di BINUS aku host dan ada co-hostnya. Nah, co-host itu adalah admin yang mendampingi aku. Jadi yang merecord proses belajar mengajar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak masuk misalkan, ntar send email ke aku, ibu aku mau dong recordnya gitu. Nanti aku tinggal bilang ke co-hostnya tadi, tolong kirim itu ke sini ke mahasiswa ini. Itu juga dibuka paling 3 hari lah. Habis itu udah tuh teman-teman. Jadi ada kesempatan kayak gitu. Kalau kayak gini kan kalau aku ya kasihan teman-teman gitu loh. Maksudnya ya itu tadi kalau jadi ketergantungan gitu. Kalau Mbak Jacqueline nggak ada, terus gimana? Ya kan? Ya, walaupun bisa Bu masih bisa. Oke, selama teman-teman ikhlas menjalankannya, monggo silahkan gitu. Kalau aku ya, kalau dari aku karena misalnya I have nothing to lose. Saya nggak punya kepentingan apa-apa gitu kan. Tugasku hanya melakukan proses belajar mengajar aja buat teman-teman gitu. Tapi yang pasti aku udah sampaikan ke Mbak Rizka ya, walaupun aku dari luar lah istilahnya gitu ya, orang luar. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk manajemen resiko antar belajar, kita bikin problem solving methodology ya. Untuk mulai dari tadi tahapan-tahapannya ada 5 tahap tadi, itu udah sesuai sama
manajemen risiko, ntar teman-teman bisa buka-buka 31 ISO 31000. Google Drive-nya bisa dibuka, Mbak Jacqueline? Bisa, Bu. Tapi untuk materi yang tadi Ibu terangkan belum ada ya, Bu? Oh, itu ada di LMS. Pokoknya syaratnya yang kurang, Mbaknya boleh cek di LMS, ada yang nggak ada. Jadi aku masukin di Google Drive karena seperti aku jelaskan di WA, yang lebih besar dari 2 mega itu LMS nggak bisa tampung. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Mbaknya lihat dulu di LMS, jadi sebagian besar saya masukin di LMS, yang tidak ada di LMS itu karena size-nya nggak bisa. Itu ya. Karena kan pertimbangan aku kenapa lebih dari 2 mega, satu, teman-teman adalah sarjana terapan gelarnya. Berarti sarjana yang bisa dan atau harus bisa menerapkan. Nah, kalau menerapkan itu tandanya kan harus ada contoh dong, ada gambar. Ya kan, ada real pekerjaannya apa sih yang harus aku kerjakan besok di lapangan pada saat bekerja. Nah, berarti kan aku harus kasih contoh dong, teman-teman, kebenaran saya orang lapangan, maksud aku biar teman-teman paham gitu. Makanya aku kasih kadang foto gitu kan. Ya teman-teman tahulah bagaimana saya memberikan pemahaman gitu kan. Bagaimana saya mengajar gitu. Maksud aku kalau size-nya hanya dibatasin cuma 2 mega, ya udah, kan ada alternatif pakai Google Drive. Oke, fine, pakai Google Drive, nggak masalah, saya bilang gitu. Yang penting teman-teman itu paham. Cuma ya sebisa mungkin kapasitasnya ditambah gitu. Kalau dari sisi aku ya, karena saya orang lapangan, kalau bisa secara sistem di Tamrin ditambah yang namanya size-nya sendiri gitu. Aku udah sampaikan, maksudnya kenapa aku nggak bisa upload Mbak, aku gitu kan, materi aku, oh ada ininya Bu, range-nya gitu kan, lah 2 mega, nggak nyampe 2 mega aja nggak bisa kadang-kadang, jadi kan saya jadi bingung gitu loh, lah nge-share-nya bagaimana gitu, udah pakai Google Drive, oke pakai Google Drive, terus kan harus masukin juga tuh di LMS, nyoba kan, pakai linknya ini, link Google Drive, aku link ke sana, nggak bisa gitu, keluarnya bentuknya apa? PDF. Kan nggak bisa. Namanya Google Drive berarti aku kan harus memberikan akses ke masing-masing mahasiswa nih. Iya, ya kan? Ya kan? Nah, aku bilang lah kalau kayak gitu, kalau saya punya mahasiswa seperti tadi, kalau saya punya mahasiswa ada 400 orang, terus saya harus ngeklikin satu-satu emailnya. Gitu nggak? Secara proses di Google Drive. Kalau mbaknya mau share nih, misalkan ada teman-teman nih ada 16, kan berarti mbaknya harus nambahin 16-16-nya kan? Nah kalau saya 400, habis waktu saya. Banyak, Bu. Ya kan? Efisien nggak? Enggak, Bu. Nggak efisien kan berarti? Nah hal-hal kayak gitu loh maksudku loh. Kita dibantu sama teknologi itu supaya proses kita itu lebih efisien dan efektif kan gitu. Makanya aku bilang oke, saya kasih ke PJ-nya aja, tapi juga saya kasih ke Mbak Rizkanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu, misalkan ya tetap aja Mbak Rizka cuma katakan ngasih link. Kalau aku nggak kasih akses, teman-teman bisa buka nggak? Nggak bisa. Itu aja sih, makanya aku bilang oke, katanya bisa coba pakai Google Drive-nya Bu, linknya ditempelin. Oke, saya tempelin lah di situ. Pas aku lihat lah, kok PDF. Terus yang bisa buka cuman aku doang, gitu kan? Kecuali yang aku kasih akses. Nah kalau nggak aku kasih akses, teman-teman bisa buka dari mana gitu loh. Itu aja sih. Jadi masih banyak concern-nya, gitu. Concernnya Mbak Rizka cuma, ya Bu kalau nggak dimasukin situ, nanti isanya itu kan absen untuk pembayaran. Aku bilang, bukan masalah pembayaran, saya bilang gitu. Yang penting proses belajar mengajarnya berjalan gitu loh. Saya mana pernah peduli sama yang kayak begitu. Saya nggak pernah tanya, saya dibayar berapa sama Tamrin, beneran. Tanya Mbak Rizka, pernah nggak aku nanya? Tidak pernah. Ngajar di BINUS pun tidak pernah. Nggak pernah. Jadi emang saya dedicate gitu loh. Makanya kadang kalau ada yang nggak menghargai gitu, kadang-kadang nggak minta dihargai juga sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya Allah diresponnya kayak gini banget gitu, kayak hina banget gue gitu, kayak gitu tuh. Cuma ya udah nggak apa-apa, itu udah resiko gitu ya. Tapi yang pasti untuk sistem, karena saya
juga pakai LMS di Inus, yang pasti aku bilang mintanya yang pasti harus user friendly. Ya, jadi jangan mempersulit atau bikin kerja 2 kali kayak begitu. Itu kan kasihan kan prosesnya. Mereka juga ya sekarang teman-teman posisi mungkin hanya sebagian lah yang kerja. Kalau yang nggak kerja mungkin masih punya waktu. Tapi kalau yang kerja kayak aku gini ya, aku kan misalnya mahasiswa aku ya hampir 100%, 99% itu adalah mahasiswa pekerja. Kalau harus seperti itu gimana caranya kan gitu kan? Gimana mereka nggak sempet lah kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih teman-teman ya. Ini sih bukan curcol ya, ini mengungkapkan apa adanya. Jadi ada di lapangannya, maksudnya in realnya itu penggunaan LMS itu masih seperti itu gitu. Jadi ya harap maklum, makanya aku kembali lagi kan continuous improvement. Nah, continuous improvement dari mana bisa diperbaiki kalau kita nggak kasih masukan kan gitu. Seperti tadi kan di manajemen resiko itu kan harus ada komunikasi ya, masukan-masukan. Nah, sekarang welcome nggak gitu loh dari pihak kampus itu untuk hal-hal seperti ini gitu loh, welcome nggak? Ya utamanya sih dari mahasiswa ya, karena kan teman-teman usernya ya yang selama proses belajar mengajar di sana sampai sarjana itu kan teman-teman ya. Karena aku kan cuman tamu lah istilahnya seperti itu. Ya bukan asli lah orang, bukan penduduk asli. Hanya tamu. Gitu teman-teman. Udah pada absen, udah kelihatan nggak ya? Sudah, Bu. Sudah absen, Bu. Ini ada 15. Baru 15, ada yang belum? 2 lagi berarti, Bu. Siapa lagi yang belum? Kadang kemarin aku bukain deh sampai jam 4. Sampai segitunya. Saking, wah, jangan nggak masuk nih. Karena itu tadi kan absentisme teman-teman itu juga penting menentukan teman-teman bisa ikut UAS atau dan UTS atau enggak, itu aja. Baru 16. Satu lagi, siapa? Siapa satu lagi? 1. Baru 16. Itu ya teman-teman. Nanti Mbak Jacqueline share aja yang dicek dulu LMS-nya. Iya, Bu. Terus Saya udah download materinya. Oke, nanti yang nggak ada itu yang Mbaknya ambil dari Google Drive ya. Iya, Bu. Boleh di-share. Punten ya teman-teman, bukan aku nggak mau share ya teman-teman. Karena udah aku share ke PJ ya. Dan yang penting Mbaknya bisa buka. Coba aku ngecek dulu LMS-nya. Oke, udah lengkap. Baiklah, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? So far karena masih konsep, jadi mungkin teman-teman masih bingung kayak apa. Nanti kita di tugasnya aja ya, tugas kelompok. Nanti teman-teman boleh ambil satu isu aja yang terjadi misalkan gitu ya, yang berkaitan dengan safety misalkan gitu ya. Ini kan Mas Rusyidi masih di itu Pertamina? Apa, Bu? Pertamina? Masih di Pertamina kan? Pertamina bukan? Bukan, Bu. Di mana sih kerjanya? Enggak, belum, Bu. Kayaknya ada deh satu yang udah kerja. R16, Bu. R15, Bu. R15 ya? Ini Pertamina. Iya, bener, Bu. Oh, Mas siapa namanya? Lupa aku. Punten ya, kirain Masnya udah kerja. Jadi belum ada kerja semua ya. Ya, nggak apa-apa kan, moga-moga doain, amin gitu. Amin. Banyak Ibu. Ya amin ya, gitu ya. Oke deh, ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan, karena memang kalau reguler susah ya, aku jadi one way. Kalau
extension kan kadang ada yang tanya ya, di aktual pekerjaan maksudnya. Baiklah teman-teman, pastiin teman-teman follow rule-nya dari Tamrin ya, karena saya hanya mensupport saja. Jadi sebelum UTS kalau 2 kali nggak masuk berarti nggak bisa UTS. Begitu juga UAS, sebelum UAS kalau 2 kali nggak masuk berarti nggak bisa ikut UAS. Itu ya, seperti yang temennya yang lalu itu juga jadi nggak lulus karena dia nggak ikut UAS. Karena udah sadar diri dia nggak masuk berapa kali gitu kan. Jadi ya sudah, ya udah jawab sendiri ya Mas, aku gitu aja ya. Masalah dia ada marah sama aku bukan urusan aku ya, urusan dia sama Tuhan.